pada hari kiamat, beri peringatan bahwa nanti tidak ada pelindungnya, tidak ada yang bisa menolong dia. Beri peringatan, la'allahum yattaqun. Kalau terjemahannya biasa di buku-buku terjemahan, agar mereka bertakwa. Sebenarnya maksudnya agar mereka berhati-hati, agar mereka itu menghindarkan diri dari bencana. Itu tujuannya. Tidak ada sama sekali, ya kan? Iya. Oke. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini ayat turun begini. Ada orang-orang kaya, pemuka-pemuka kaum musyrik. Ada orang-orang miskin, sering datang di masjid di tempat Nabi. Orang-orang kaya ini berkata, ini jijik nih, kotor nih. Kami mau datang kalau kamu usir dia. Nah, ada lagi yang berkata, oh mereka itu miskin. Sebenarnya mereka tidak mau percaya. Mereka mau makan. Mereka tidak ikhlas. Nah, turun ayat ini. Jangan kamu mengusir orang-orang yang berdoa, yang menyembah Tuhan mereka di pagi dan siang hari. Maksudnya sepanjang hari. Mereka itu mengharapkan ridha Allah. Mereka itu mengharapkan wajahnya. Engkau tidak berwenang, tidak mempunyai hak untuk melakukan perhitungan terhadap niat mereka. Ini ikhlas atau tidak? Tahu nggak saya bahwa ibu ikhlas? Saya nggak tahu. Saya tak pernah belah dada ibu. Perlakukan orang sesuai lahirnya. Niatnya serahkan sama Tuhan. Bukan kamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengurus rezeki mereka. Tuhan yang atur. Jadi jangan usir. Wa ma min hisabika alaihim min syai'. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak boleh usir. Itu ada orang-orang sampai sekarang ada orang yang kayak gini loh. Usir orang yang beribadah begitu. Iya, ada. Saya ada tahu di satu tempat kompleks begitu, ada orang-orang miskin di sana, jangan terima dia. Mengganggu aja, bikin kotor-kotor aja lingkungan. Ada kan? Ada yang begitu. Ada orang boleh jadi dia ke airport, dia bawa mobil yang jelek, jangan di sini, ini tempat VIP ini. Ada kayak gitu. Ada VIP. Tidak, itu tidak benar. Jangan menilai orang dari penampilan fisiknya. Jangan anggap orang itu rendah karena dia miskin. Jangan anggap seorang mulia karena dia kaya. Ya kan ini yang dipesankan. Jangan usir mereka. Soal niat mereka ikhlas atau tidak, itu urusan Tuhan. Jangan kamu usir mereka, karena kalau kamu mengusir mereka, kamu termasuk kelompok orang yang zalim. Coba lihat. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Kamu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kamu orang zalim. Nah, kita lihat di episode yang lalu kita pernah berkata, orang zalim itu bisa jadi dia muslim, tapi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perlakukan orang sesuai dengan dia manusia. Jangan bedakan satu orang kaya dengan orang miskin karena kekayaan atau kemiskinannya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Sebagaimana kami dulu pernah menguji masyarakat yang lalu, sekarang juga kami menguji kamu. Sebagaimana kami menguji orang-orang kaya melalui orang-orang miskin, kami juga uji orang-orang miskin melalui orang kaya. Ya kan? Orang kaya itu diuji melalui orang miskin. Maksudnya, ini orang miskin, saya sombong. Kamu miskin, karena saya lihat dia. Ini orang miskin perlu bantuan, Anda perlu. Orang miskin diuji dengan orang kaya. Ini orang kaya nih, saya iri sama dia. Kamu diuji. Ya toh? Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu haula, sehingga pada akhirnya orang-orang yang angkuh itu
yang dianugerahi Allah nikmat, liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Mereka berkata, itu kan Islam. Apa orang yang semacam itu yang dapat Islam, yang dianugerahi Allah hidayah, padahal dia miskin? Itu tidak ada kaitannya antara kekayaan dengan anugerah hidayah. Tidak ada kaitannya antara kemiskinan dengan anugerah hidayah. Bisa saja orang yang miskin lebih percaya kepada Allah, ya kan? Bisa juga sebaliknya. Begitulah Allah menguji. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah paling tahu tentang siapa orang yang bersyukur. Apa artinya syukur? Syukur itu menerima dengan tulus yang sedikit dan menganggapnya banyak. Syukur itu melaksanakan, memfungsikan anugerah yang ada pada Anda sesuai dengan fungsi yang dikehendaki Allah. Anda punya mata, syukur atau tidak? Syukur. Gunakan dia untuk melihat yang baik, karena Tuhan suka. Anda punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk membantu orang lain. Itu syukur namanya. Sedikit, anggap yang sedikit itu banyak. Ya kan? Itu Tuhan tahu itu. Itu saya kira. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Qureshi. Kita akan lanjutkan lagi buat ibu-ibu yang nanti ya mau bertanya silahkan ya, siapkan pertanyaannya sebab kita akan segera kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Tentunya kita dalam rangka untuk mengenal surah Al-An'am. Banyak pertanyaan mungkin yang ingin dilontarkan, tetapi saya beri untuk kesempatan ini mungkin sekitar 3 atau 4 penanya ya segmen ini, nanti buat yang belum bisa di segmen berikutnya. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ya Ibu. Nama saya In Parlina dari Majlis Taklim Al-Mubarakah Ciputat. Ya, saya mau bertanya, apakah ada ancaman bagi yang mendustakan ayat Allah bagi seorang wanita muslimah yang menolaknya adanya syariat ta'adud atau poligami yang tersinggung dalam Al-Quran? Wow. Apakah ia termasuk mendustakan ayat Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya perlu tahu jawabannya nih. Enggak bercanda. Oke, bagus pertanyaannya. Jelas, pasti. Siapa yang menolak bolehnya atau dibenarkannya oleh Al-Quran poligami, jelas sikap semacam itu bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi yang mau berpoligami. Ya kan? Jadi beda itu ya. Kalau secara mutlak tidak boleh, Al-Quran jelas membolehkan. Tetapi ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Siapa yang tidak memenuhi syarat lantas berpoligami, melanggar Al-Quran. Siapa yang memenuhi syarat dan dia butuh untuk itu, lantas dilarang, yang melarang dosa. Kan itu jelas ya. Nah itu syarat-syaratnya ada. Nah, misalnya Al-Quran mengatakan antara istri pertama dan kedua harus adil, ya kan? Itu satu. Nah, jadi kalau khawatir tidak adil, jangan. Ya kan? Nah, Al-Quran dan menghendaki agar supaya kehidupan rumah tangga itu didasarkan atas rahmat, mawaddah dan rahmat, ya toh? Seorang istri atau seorang istri yang istri pertama nih kita anggap, yang rahmat pada suaminya, ya kan? Dan suaminya itu, dan dia sakit misalnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga,
Karena rahmatnya dia izinkan suaminya. Tetapi sebaliknya, seorang suami walaupun